Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala dawam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wa ma'asyiral musyahidin, bil khusus teman-teman The Jackmania yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita ke bulan yang mulia, bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang hanya diberikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Begitu juga tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan saking mulianya bulan ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan atau memberitahukan kepada para sahabatnya. Beliau berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul 'ibadu ma fi Ramadan, latamannat ummati an takuna kullaha Ramadan." Law ya'lamul 'ibad, apabila kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu juga umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menginginkan seluruh tahun, dari awal bulan hingga akhir bulan, dari awal tahun hingga akhir tahun, semuanya adalah bulan Ramadan. Bahkan ketika mendengar hal tersebut, para sahabat, salah seorang sahabat bertanya tentang hal tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat menjelaskan bahwasanya surga dihias hanya untuk satu momen, dari awal tahun hingga akhir tahun, berhias hanya untuk menyambut bulan Ramadan. Maka para salafun saleh mengajarkan kita untuk memperhatikan atau membangun bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam bulan Ramadan ada salah satu ibadah yang diminta kepada kita untuk kita laksanakan di dalamnya. Ibadah tersebut adalah melaksanakan puasa wajib Ramadan. Laksana bangunan puasa wajib Ramadan harus dibangun di atas fondasi rukun dan syarat yang bagus, sehingga dapat menjadi bangunan yang kita dapat bernaung di bawahnya. Jangan sampai fondasi syarat dan rukun tersebut tidak kokoh lantas menjadi reruntuhan yang menimpa kita nanti di akhirat kelak. Wal'iyadzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ma'asyiral musyahidin, teman-teman The Jackmania yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat puasa adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat luar biasa, kita harus membangunnya di atas rukun dan syarat yang kuat sehingga bisa, sekali lagi saya sampaikan, menjadi bangunan tempat kita bernaung di akhirat kelak. Adapun syarat tersebut adalah hal yang harus kita penuhi sehingga kita mendapatkan kemuliaan untuk diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah tersebut, yaitu ibadah puasa wajib Ramadan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, kita harus Islam. Karena di dalam rukun Islam, puasa menjadi salah satu rukun yang dipertimbangkan dalam rukun tersebut. Seperti yang diterangkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, suatu ketika beliau mendengar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjul bait wa shaumur Ramadan. Bahwasanya Islam dibangun dari 5 perkara. Yang pertama syahadat, bahwasanya syahadat, syahadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Begitu juga iqamis salati, mendirikan salat, wa itaiz zakati, menunaikan zakat, wa hajjul baiti, dan haji ke Baitul Haram, dan terakhir adalah shaumur Ramadan, yaitu shaum Ramadan. Jadi Islam adalah salah satu syarat wajib untuk seseorang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua adalah balik, dewasa. Yang ketiga ada akil, yaitu berakal. Maka orang-orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat adalah istita'ah. Dia kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau seandainya dia tidak kuat atau tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka diberi rukhsah untuk menggantinya di kemudian hari. Kemudian yang kelima adalah dia memiliki pengetahuan bahwasanya hari ini adalah awal Ramadan, yaitu awal diminta kepada dia untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Nah, ini harus kita pegang erat-erat teman-teman Jackmania. Sebab kalau seandainya kita tidak pegang erat, lantas kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, kita takutnya dikeluarkan dari 5 syarat wajib tersebut. Pertama, khawatir kita dikeluarkan dari keadaan kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Kedua, kita dianggap masih sobi atau tidak balik, masih bocah. Yang ketiga, kita tidak berakal, dikeluarkan daripada definisi berakal, berarti menjadi orang gila. Yang keempat, orang yang tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, lantas kita dinilai sebagai orang yang lemah. Yang terakhir, kita dinilai untuk tidak memiliki pengetahuan atas awal bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Sebagaimana ketika kita pengen bikin KTA di Jackmania, kita harus memenuhi beberapa syarat. Begitu juga ketika kita beribadah, kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Kemudian selain syarat, kita harus memenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun puasa, itu kata Imam Ahmad Asy-Syatiri, Al-Habib Ahmad Asy-Syatiri, dalam kitab beliau Yaqutun Nafis, disebutkan setidaknya ada 3 syarat. Yang pertama adalah niyah. Jadi orang harus niat sebelum melaksanakan ibadah puasa. Ya, kita kalau misalkan selesai tarawih udah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hazi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua adalah menjaga puasa dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Yang terakhir adalah orangnya yang melaksanakan ibadah puasa. Demikianlah adalah syarat, wajib, dan rukun puasa. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat. Terima kasih. Teman-teman semua, ada pertanyaan daripada abang kita, Abang Sandi Atta Samosir. Bagaimana seseorang dia berpuasa namun tidak sholat dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut? Teman-teman semua, ulama banyak membahas tentang hal tersebut, dan mereka bersepakat bahwasanya puasanya tidak dianggap sebagai puasa. Karena layaknya sebuah bangunan, sholat adalah imaduddin, adalah tiang agama. Kalau misalkan kita bayangin sebuah bangunan nggak pakai tiang, walaupun kita puasa, misalkan puasanya kita anggap sebagai pondasi, tapi nggak ada tiangnya, maka bangunan tersebut akan ambruk, akan menimpa reruntuhannya akan menimpa orang-orang yang ada di dalamnya. Maka penting bagi kita untuk menjaga hal-hal atau rukun-rukun daripada rukun Islam. Selain puasa, kita harus menjaga rukun-rukun yang lain, yaitu iqamis shalah, melaksanakan ibadah sholat. Kemudian ada pertanyaan masuk di IG Persija dari @shan1928_. Pertanyaan adalah bagaimana hukum jika puasa tapi tidak membaca niat dan tidak sahur karena tertidur hingga terbit matahari? Wah, ini kalau tertidur hingga terbit matahari nggak sholat juga berarti ini, nggak sholat subuh. Nah, teman-teman semua, seperti pertanyaan yang pertama tadi dari Sandi Atta Samosir, maaf. Nah, selain kita melaksanakan ibadah puasa, ada hal-hal yang memang diwajibkan kepada kita di samping melaksanakan ibadah puasa tersebut. Mengenai niat adalah salah satu rukun puasa dan wajib kita laksanakan. Apabila seseorang
berpuasa namun tidak berniat puasa, maka puasanya dianggap tidak sah. Kemudian kalau masalah sahur adalah masalah sunnah. Apabila tidak sahur maka tidak masalah, selagi dia tidak menghancurkan puasanya dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Itulah pertanyaan dari para pemain juga dari para di Jackmania yang masuk ke IG Persija Jakarta. Syukron. Sebelum Al-Fakir tutup, penting bagi kita untuk memperhatikan syarat dan rukun puasa tersebut. Sebab apabila kita tidak memperhatikan tersebut, siapa tahu puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal puasa adalah momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita untuk agar supaya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir, sekian dari Al-Fakir, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.